Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik, spektrum elektromagnetik, dan juga penggunaannya dalam spektroskopi. Pertama, kita bahas dulu untuk gelombang elektromagnetik. Dari namanya saja sudah jelas bahwa dia adalah gelombang. Nah, di sini saya sudah coba gambarkan untuk visualisasi gelombang, dan seperti halnya gelombang-gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik itu memiliki, yang pertama dia memiliki amplitudo, selain itu dia juga memiliki panjang gelombang, dan dia juga memiliki frekuensi. Dan gelombang elektromagnetik ini dia bergerak dengan kecepatan cahaya yang disimbolkan dengan C, di mana nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di mana kecepatan ini sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi atau lambda dikali F. Nah, ini kan kalau dibalik bisa begini. F sama dengan C per lambda. Berarti frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ini panjang gelombang, ini frekuensi, mereka berbanding terbalik, yang artinya jika panjang gelombang meningkat, maka frekuensinya akan turun. Begitu pula sebaliknya. Untuk energi dari gelombang elektromagnetik yang disimbolkan dengan E, itu dia sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi atau H dikali dengan F. Di mana F itu kan tadi sama dengan C per lambda, berarti bisa dituliskan seperti ini. Inilah rumus yang sering kita temui ketika berhadapan dengan materi spektroskopi, sama dengan HC per lambda, jadi itu asalnya dari sini sebenarnya. Dan ini perlu diingat karena cukup banyak digunakan terlebih dalam spektroskopi UV phase. Di mana untuk rumus ini, nilai H atau konstanta Planck itu sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Gelombang elektromagnetik seperti namanya, yaitu terdiri dari yang pertama, komponen listrik, dan yang kedua adalah komponen magnet. Pertama kita gambar dulu untuk gelombang komponen listriknya. Misalkan di sini untuk gelombang listriknya kita bikin di sumbu Y. Nah, ini udah ada gelombang untuk komponen listriknya. Dan sesuai dengan hukum Faraday, ketika medan listrik berubah, medan magnet juga akan berubah. Begitu juga sebaliknya, perubahan di medan magnet akan menghasilkan perubahan juga di medan listrik. Jadi, ini udah ada gelombang untuk komponen magnetnya. Kita ada juga berarti untuk komponen magnetiknya, di mana medan listrik dan medan magnet berosilasi secara tegak lurus satu sama lain. Jadi, jika medan listrik misalkan berosilasi di arah sumbu Y seperti ini, medan magnetnya akan berosilasi di arah sumbu Z. Kira-kira dia akan seperti ini. Oke, ini dia untuk gambarnya. Dan untuk komponen listrik ini gelombangnya disimbolkan dengan vektor E. Dan untuk yang magnet, simbolnya itu vektor B. Ini adalah visualisasi untuk spektrum elektromagnetik. Yang pertama, kita lihat dulu untuk angka-angka yang di bagian atas ini. Ini adalah angka atau nilai dari panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang itu kan jarak dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Jadi, untuk panjang gelombang itu bisa dari sini ke sini, puncak ke puncak, atau bisa misalkan dari sini ke sini. Lembah ke lembah itu sama-sama lambda. Nah, coba kita perhatikan untuk panjang gelombang ini, semakin ke kanan kan dia semakin kecil panjang gelombangnya, jadi dia semakin rapat seperti itu. Nah, inilah gambaran dari angka-angka panjang gelombang yang ada di sini. Semakin ke kanan kan dia semakin kecil, dan semakin ke kiri dia itu semakin besar. Dituliskan di sini, lambda semakin ke kiri semakin besar. Nah, sekarang coba kita lihat angka-angka yang di bagian bawah ini, yaitu frekuensi. Berkebalikan dengan panjang gelombang, kalau frekuensi itu dia semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Misalkan di sini 10 pangkat 2 Hz, semakin ke kanan, dia di ujung di gamma rays itu nilainya 10 pangkat 24 Hz. Dimana ini sesuai yang tadi telah kita bahas mengenai hubungan panjang gelombang dengan frekuensi, bahwa lambda sama dengan C per F.
lambda itu atau panjang gelombang berkebalikan dengan frekuensi. Makanya dia itu berkebalikan dengan si lambda ini. Lambda kan semakin ke kiri semakin besar, untuk frekuensi dia semakin kanan semakin besar. Sekarang kita bahas untuk pembagian spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang penuh dari semua frekuensi gelombang elektromagnetik. Spektrum ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, yang pertama di sini ada radio waves atau gelombang radio. Seperti namanya ya, ini adalah gelombang yang digunakan untuk radio atau komunikasi lain, misalkan televisi. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ada microwaves atau gelombang mikro. Ini adalah gelombang yang ada di microwave yang kita gunakan sehari-hari dan ini juga digunakan biasanya untuk radar. Kemudian di sebelah kanannya ada infrared. Infrared bisa dituliskan sebagai IR. Ini adalah cahaya dengan panjang gelombang yang di tengah-tengah lah ya, dan ini rasanya panas, dan ini dimanfaatkan untuk terapi kanker, bisa misalkan itu metode PTT, dan ini juga bisa digunakan untuk pencitraan makhluk hidup, misalkan sel dan jaringan. Dan infrared ini juga bisa digunakan untuk remote control dan juga pencitraan thermal itu menggunakan infrared. Kemudian di sebelah kanannya, ini terlihat kan ada cahaya. Ini adalah bagian visible light atau cahaya tampak, dan ini adalah spektrum yang bisa dilihat oleh mata manusia. Inilah warna-warna yang biasanya kita lihat, misalkan seperti merah, jingga, hijau, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kanannya ada ultraviolet atau UV. UV ini adalah gelombang dengan energi yang lebih tinggi dari cahaya tampak, dan ini adalah gelombang yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian ada X-rays atau sinar X, itu dia dari sekitar 10 pangkat 18 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Ini digunakan untuk pencitraan medis. Itulah yang misalkan kita di X-ray itu menggunakan panjang gelombang yang ini. Atau misalkan kita meng-XRD material, itu juga menggunakan panjang gelombang sinar X. Selanjutnya di bagian paling kanan, yang frekuensinya paling tinggi ada sinar gamma, dan ini adalah sinar dengan energi yang sangat-sangat tinggi digunakan dalam terapi kanker dan juga peluruhan radioaktif. Setiap bagian dari spektrum ini merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan energi yang berbeda, di mana radiasi elektromagnetik atau electromagnetic radiation, EMR, adalah bentuk energi yang dipancarkan dan ditransmisikan dalam bentuk gelombang atau partikel yang bergerak melalui ruang. Sekarang kita bahas mengenai radiasi elektromagnetik dalam spektroskopi. Jadi spektroskopi itu merupakan teknik analisis yang memanfaatkan interaksi gelombang elektromagnetik dengan materi untuk mengamati bagaimana zat menyerap, memancarkan, atau menghamburkan cahaya. Jadi untuk interaksi gelombang elektromagnetik dengan materi ini bisa itu berupa absorpsi, emisi, refleksi, difraksi, atau hamburan cahaya, dan lain-lain, di mana ini semua bisa digunakan nantinya untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi berbagai zat. Yang pertama kita lihat dulu untuk spektroskopi infrared atau IR. Dia menggunakan gelombang infrared untuk mempelajari getaran molekul. Selanjutnya spektroskopi UV phase, dia menggunakan cahaya UV dan tampak untuk mengukur absorbensi sampel. Lalu spektroskopi Raman, dia menggunakan hamburan inelastik cahaya tampak atau infrared dekat untuk mempelajari vibrasi molekul. Lalu yang selanjutnya spektroskopi NMR. NMR itu menggunakan gelombang radio untuk mempelajari lingkungan atom-atom atau atomic environment dalam molekul. Dan untuk masing-masing ini kita akan pelajari nanti. Sekarang mungkin sampai sini dulu untuk mengetahui konteks radiasi elektromagnetik, panjang gelombang, frekuensi, dan lain-lain. Di mana ini nanti sangat akan mempermudah pemahaman lebih jauh mengenai spektroskopi.